Saya suka traveling, bahkan saking sukanya, saya tidak ragu untuk mengeluarkan budget yang besar untuk sekedar traveling atau berlibur, sehingga bagi sebagian orang saya terkesan boros. Tapi ada hal yang saya pelajari dari beberapa pengalaman mengeluarkan budget yang besar untuk liburan, dan hal itu akan saya share di video kali ini. Nama saya Adit, saya adalah seorang penerjemah lepas bahasa Jepang untuk bisnis. Saya suka traveling, videografi, dan saya seorang minimalis. Kesalahan pertama yang membuat liburan jadi mahal adalah membeli baju khusus untuk liburan atau traveling. Berlibur adalah salah satu hal yang menyenangkan, baik sebelum, pada saat melakukan, dan setelah melakukannya. Salah satu keseruan sebelum melakukan liburan atau traveling adalah mempersiapkan segala hal yang akan kita bawa ke liburan kita nanti. Salah satunya adalah membeli baju. Diakui atau tidak, banyak dari kita malu jika di setiap foto liburan kita menggunakan baju yang sama dengan hari biasa atau liburan kita sebelumnya. Sehingga kita berkeinginan untuk membeli baju-baju yang baru untuk dipakai di liburan kita selanjutnya, sehingga ketika kita berfoto, kita akan mendapatkan diri kita menggunakan baju baru yang berbeda dengan yang kita gunakan sehari-hari atau yang kita gunakan di liburan kita sebelumnya. Tetapi sadar nggak kalau budget untuk beli baju itu nilainya tidak kecil? Karena bukan hanya baju, biasanya kita juga cenderung beli celana, sepatu, topi, tas, dan lain-lain yang saling berkaitan dan setema. Dan pada umumnya, jumlah uang yang kita keluarkan untuk membeli baju dan lain-lain tadi itu, percaya atau enggak, bisa untuk bayar hotel 1-2 malam atau bahkan lebih. Jika saja kita skip atau meminimalisir budget untuk baju ini, kita akan bisa menghemat uang yang bisa kita alokasikan ke pengeluaran kita yang lain atau bisa sekedar mengurangi budget liburan secara keseluruhan. Kesalahan yang kedua, jajan mahal sebelum liburan. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, berlibur atau traveling itu sangat menyenangkan pada saat sebelum melakukan, pada saat sedang melakukan, dan pada saat setelah melakukan. Nah, sebelum melakukan, biasanya kita sangat excited untuk merencanakan waktu, tujuan, tempat menginap, dan detail lainnya yang gak ada habisnya diomongin. Biasanya, saking bagusnya mood kita, atau dengan alasan mencari inspirasi, biasanya kita melakukan perencanaan itu di tempat yang nyaman seperti di kafe atau tempat lain favorit kita. Yang biasanya juga mengharuskan kita mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk sekedar berada di situ dan melakukan perencanaan liburan kita tadi. Dulu saya suka sekali ke kafe-kafe yang bagus dan mahal. Tetapi pandemi ini mengajarkan saya untuk lebih berhemat, dan pada akhirnya saat ini saya lebih sering ke kafe yang lebih terjangkau dan gak kalah bagus tempatnya. Juga gak kalah enak kopinya. Atau terkadang saya cukup dengan sekedar bikin kopi di rumah dan melakukan perencanaan liburan langsung setelah bangun tidur hingga sebelum tidur tanpa harus khawatir dengan jam buka dan tutup kafe yang biasanya saya kunjungi. Dan surprisingly, hal itu memangkas banyak sekali budget yang saya keluarkan sebelum liburan. Dan sebagai gantinya, budget yang berhasil saya hemat itu bisa saya gunakan untuk menambah budget hotel atau yang lainnya selama liburan nantinya. Kesalahan yang ketiga, membeli gadget baru untuk liburan. Sebelum berlibur, kita pasti sudah bisa membayangkan serunya ketika kita liburan nanti. Dan salah satu keseruan itu adalah membawa gadget atau alat-alat baru yang bisa membuat liburan kita semakin seru. Misalnya, kamera baru, HP baru, teropong, tenda, laptop, tablet, jam, mobil, drone, lensa kamera, tripod, selfie stick, casing HP, neck pillow, travel bag, power bank, dan lain-lain. Kalian sebutkan sendiri, kalian yang lebih tahu. Alangkah lebih baiknya kita evaluasi ulang kebutuhan akan gadget dan peralatan tersebut, karena jika tidak benar-benar diperlukan, kita tidak perlu membawanya. Dan jika kita bisa menyewanya, kita tidak harus membelinya. Karena budget untuk gadget ini adalah yang paling besar kalau menurut saya. Kalaupun kecil, biasanya ada banyak, dan kalau kita total nilainya akan cukup untuk mendukung budget liburan lainnya yang lebih kita butuhkan. Kesalahan yang keempat, pergi di waktu dan tempat yang diinginkan banyak orang. Berlibur tidak selalu harus ke tempat yang sedang tren atau hits. Kita cukup ke tempat-tempat yang benar-benar kita sukai dan di waktu yang benar-benar kita nyaman. Pergi ke tempat wisata yang sedang populer dan di waktu high season akan menambah budget kita dan kemungkinan kita untuk bisa menikmatinya akan berkurang. Hal itu karena banyaknya pengunjung dan mahalnya harga penginapan pada saat itu. Bahkan, jika kita kurang beruntung, kita akan kehabisan tiket pesawat atau hotel-hotel pada penuh. Lebih baik mengunjungi tempat yang tidak terlalu populer dan di waktu yang tidak padat pengunjung, sehingga kita bisa menikmati liburan dengan budget yang lebih terjangkau
dan bisa lebih menikmati liburan kita karena banyaknya pilihan akomodasi dan sedikitnya pengunjung. Terutama di kondisi saat ini, lebih baik kita menghindari kerumunan. Kesalahan yang kelima adalah mengurangi budget yang justru menambah pengeluaran. Ada beberapa hal yang bisa mengurangi budget kita pada awalnya, tetapi justru akan membuat kita mengeluarkan banyak uang pada akhirnya. Misalnya, memilih hotel yang room only atau tanpa breakfast. Memang secara kasat mata tentu saja uang yang kita keluarkan akan lebih sedikit jika kita memesan hotel yang room only dibandingkan dengan yang include breakfast. Tetapi, kita juga harus pikirkan, jika tidak sarapan di hotel, kita mau sarapan di mana? Jika memang kita bisa memastikan ada tempat makan yang lebih enak dan lebih terjangkau, tentu saja tidak masalah. Namun, jika pada akhirnya kita harus mengeluarkan budget yang lebih besar dibandingkan dengan selisih harga kamar yang room only dan yang include breakfast, alangkah lebih baiknya dari awal kita memilih kamar hotel yang include breakfast saja. Karena biasanya selisihnya nggak terlalu banyak kok. Hal ini juga berlaku ke hal yang lainnya, misalkan bagasi dan makanan di tiket pesawat, pilihan paket transportasi di tujuan kita, dan yang lainnya. Nah, jadi menurut kalian, yang mana nih yang paling berpengaruh ke budget liburan kita? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Thanks for watching, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.